Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini di pertemuan kedua kita akan membahas letak dan luas Indonesia. Letak dan luas Indonesia. Yang pertama, kita akan melakukan pemahaman lokasi melalui peta. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada suatu peta. Peta itu apa? Peta itu gambaran permukaan bumi suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Itu pengertian dari peta. Di peta itu terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Kalian bisa mengetahui atau memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Terus bagaimana memperoleh informasi pada sebuah peta? Untuk menjawab pertanyaan itu, kalian bisa lihat peta di bawah ini atau peta di layar kalian. Di situ ada peta Asia ya. Peta wilayah Indonesia. Kalian bisa perhatikan di situ terdiri dari beberapa komponen penyusunan, mulai dari judul peta. Petanya tadi judulnya itu peta wilayah Indonesia, atau contoh lainnya peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka itu informasi di situ mengenai sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Itu gambaran, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada komponen-komponen yang penyusunan peta. Yang pertama ada judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Itu komponen penyusunan peta. Yang pertama ada judul peta. Peta artinya tadi sudah diketahui ya. Itu judul peta, judulnya sebuah peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia, yang berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain, masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada skala peta. Skala peta ini menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Peta di sini terbagi dua. Ada skala angka, ada juga skala garis atau grafis. Skala angka 1/10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter. Sehingga skala akan tersebut dibaca 1 cm di peta, sama dengan 10.000 cm di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka gitu ya, dan skala garis. Yang kedua ini skala garis atau grafis. Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis. Bisa dilihat di contoh di samping dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada di kolom legenda. Tadi di peta Indonesia juga ada yang gambar seperti gambar di sini di layar. Contohnya itu skala grafis tersebut dibuat skala angkanya, maka skala adalah 1/500.000. Karena 1 cm di peta berbanding 5 km di lapangan. Satuan dalam kilometer diubah menjadi cm. Sehingga 5 km jika diubah ke dalam cm menjadi 500.000 cm. Karena itu
skala di peta menjadi 1:500.000. Selanjutnya ada orientasi utara. Nah, di sini ada gambar mata angin ya. Untuk utara, tenggara laut, tenggara timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Nah, itu mata angin untuk membaca arah peta. Nah, biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara ya. Petunjuk bentuk orientasi ditunjukkan untuk simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau bagian yang kosong di muka peta. Nah, selanjutnya ada simbol peta. Nah, yang pertama ada simbol titik. Nah, kalian bisa dilihat di layar. Itu ada kotak merah, itu artinya ibu kota negara, atau bulat terus di dalam lingkaran itu ada merahnya, itu ibu kota provinsi. Atau lingkaran terus di dalam lingkaran ada lingkaran hitam, ibu kota atau kabupaten ya, dan seterusnya kalian bisa lihat. Nah, simbol peta tadi pengertiannya itu tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Nah, tujuan dari simbol peta itu untuk apa? Nah, untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Nah, berdasarkan simbol tadi. Nah, yang kedua ada simbol garis. Tadi simbol titik ya, yang kedua simbol garis. Simbol garis digambarkan dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Nah, simbol jalan biasanya berupa garis kontinu tanpa putus. Nah, bisa dilihat di sini. Jalan kontinu ya, tanpa putus. Nah, itu simbol jalan. Dengan ketebalan dengan kelas jalannya gitu. Kalau di sini ada garis tanpa putus berdampingan 2 itu jalan raya. Kalau kuning lurus 1 itu jalan lain desa, dan lain-lain kalian bisa lihat di gambar ya. Nah, selanjutnya ada simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarangan warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaannya. Nah, misalnya di sini ada sungai, danau, dan laut. Nah, diberi warna biru. Ya, jalan diberi warna merah. Dan lain-lain. Nah, warna, ketinggian, dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur ya, dari biru terang hingga ke biru gelap. Nah, biru terang artinya kedalaman lautnya itu misal 200 sampai 0 gitu ya. Kalau biru banget artinya ya 6.000 sampai 5.000 meter gitu. Dan yang selanjutnya adalah simbol area. Nah, contohnya ada di bawah ini di layar kalian ya. Ada danau, ada rawa, ada sawah, ada juga formasi batuan kapur. Nah, objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi. Nah, ini ilustrasi ya, dari objek yang ada di lapangan. Nah, itu simbol peta ya. Terus ada juga ini garis koordinat atau garis khayal. Nah, kalian bisa lihat di sini garis koordinat tuh yang ada tanda panah yang di sini ya. Ya, sini garis koordinat adalah garis halai yang pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Selanjutnya ada inset. Nah, inset merupakan peta kecil pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, kalian bisa lihat di gambar situ ada yang dikotakkan merah ya, yang ada tanda panahnya. Nah, itu yang dinamakan inset peta. Selanjutnya ada legenda. Nah, legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta.
sini kalian bisa lihat gambar dari legenda jenis jalan utama berwarna merah, jalan alternatif warna biru, jalan biasa warna pink, nah jalan tol warna kuning, kereta api itu hitam putus-putus, dan selanjutnya bisa kalian lihat. Ya, ada lagi sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Nah, dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Nah, itu bagian 1 kita sudah selesai. Nah, lanjut ke bagian 2. Itu mengenai letak dan luas Indonesia. Letak suatu tempat di permukaan bumi itu menunjukkan karakteristik tempat tersebut dan menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Misal di sini contoh suatu tempat berada di daerah pantai. Nah, karakteristik tempat tersebut dapat diidentifikasi bersuhu tinggi berupa dataran rendah. Nah, sebagian masyarakat bekerja sebagai nelayan dan seterusnya. Gitu ya. Atau juga suatu tempat berada di pusat kota. Nah, karena letaknya tempat tersebut dapat dicapai dari berbagai lokasi dengan mudah sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Nah, itu contohnya ya. Nah, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, ini letak koordinat Indonesia ya. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, di sini selanjutnya ada gambar peta, bisa kalian lihat. Nah, gambar yang diarsir di situ ya, di sini peta dunia yang memperlihatkan posisi Indonesia yang berada di wilayah beriklim tropis. Nah, Indonesia termasuk ke dalam iklim tropis. Nah, yang mendapat iklim tropis itu yang ada arsirannya ya, ada garis arsir. Bisa dilihat. Nah, Indonesia di situ semuanya masuk ke daerah yang diarsir. Nah, secara geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Nah, Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga. Nah, baik berupa darat maupun laut. Indonesia berbatasan di darat dengan negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Nah, sedangkan batas lautnya dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timur Leste. Itu ya. Nah, dan batas Indonesia dilihat dari posisinya, posisi utara, selatan, barat, timur. Nah, dari sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, ini bisa dilihat Indonesia berada pada jalur pelayaran internasional. Nah, lokasi Indonesia ada di sini ya. Nah, keuntungan posisi Indonesia juga dilihat secara geologis. Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungan dari letak geologis seperti ini adalah beragamnya potensi sumber energi dan mineral, gitu ya.
Baik, video pembelajaran ini cukup di sini. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.